perkenalkan, saya Kania Karunisa, CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dari Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan jabatan perancang peraturan perundang-undangan. Halo, saya Karen Magdalena dari Sekretariat BPSDM dengan jabatan fungsional Peranata Keuangan APBN Terampil. Halo, perkenalkan nama aku Kunto Aji Santoso dan aku dari Sekretariat Ditjen SDA. Di sini jabatanku sebagai analis kebijakan. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Kurnia Wahyuniko. Saya dari Direktorat Jalan Bebas Hambatan. Jabung saya adalah peranata komputer. Halo semuanya, saya Muhammad Adi Pramana dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan. Jafung saya penata laksana sumber daya air Terampil. Kita beralih ke kabar lain pemirsa, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara. 5 orang termasuk pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan pihak swasta diamankan atas dugaan korupsi proyek bangunan jalan senilai lebih dari 230 miliar rupiah. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait kualitas infrastruktur yang buruk. KPK lakukan OTT terkait tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional atau PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Berdasarkan video yang telah dipaparkan, pada Juni 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan senilai 231,8 miliar di Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional atau PJN Wilayah 1 Sumut. Sebuah perusahaan swasta telah memberikan uang suap kepada Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara dan PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara untuk pengaturan pemenangan tender. Aktor-aktor yang terlibat ada 5 orang, yaitu pertama Topan Obaja Putra Ginting, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut, lalu Ahirun Effendi Siregar, Direktur Utama PT DNY, Raihan Dalusmi Pilang, yaitu Direktur PTRN, Helianto, yaitu PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumut, Rasuli Effendi Siregar, yaitu Kepala UPDT Gunung Tua Dinas PUPR Sumut. Selanjutnya adalah bentuk pelanggaran yang timbul adalah yang pertama penyalahgunaan kewenangan, di mana Kadis PUPR diduga mengarahkan pemenang proyek tanpa proses kompetitif. Yang kedua, manipulasi proses pengadaan, yaitu dari e-katalog dijadikan alat untuk mengatur hasil, bukan meningkatkan efisiensi. Kemudian kualitas hasil terancam, yaitu adanya suap dalam pengadaan sering berujung pada proyek yang dikerjakan asal-asalan. Dan yang terakhir, kurang profesional di mana pejabat terkait mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dibanding pelayanan publik. Berikut penerapan idealnya. Yang seharusnya dilakukan adalah perencanaan dan pelaksanaan proyek berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Kemudian menggunakan mekanisme lelang atau e-katalog sesuai dengan aturan agar pelaksanaan proyek transparan dan efisien. Mengawasi setiap tahapan proyek sehingga kualitas jalan sesuai dengan standar teknis dan menggunakan jabatan untuk menjamin mutu layanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Dampak dari nilai berakhlak yang tidak kompeten, yang pertama menyebabkan kerugian negara. Kerugian akibat markup dan proyek tidak sesuai dengan standar. Kemudian infrastruktur buruk, jalan cepat rusak, dan masyarakat pun menjadi dirugikan. Lalu turunnya kepercayaan dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Dan yang terakhir pembangunan terhambat, membuat dana dialihkan ke praktik suap. Oke, baik. Selanjutnya adalah gagasan alternatif pemecahan masalah. Yang bisa kita lakukan atau kita gagasin buat alternatif pemecahan masalah tentang OTT korupsi ini yaitu ada 4. Di mana yang pertama adalah penguatan SDM ASN-nya. Kita bisa memberikan pelatihan secara mendalam tentang LKPP, tentang manajemen kontrak, dan pengawasan proyek. Kita juga bisa melatih tentang etika publik. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi dan transparansi, di mana kita berharap
agar semua tahapan pengadaan itu bisa dilakukan secara online berbasis procurement online. Nah, sistem tersebut nantinya bisa dipantau oleh publik dan masyarakat tuh bisa ikut serta dalam mengawasi hal tersebut. Yang ketiga adalah audit secara berkala. Kegiatan-kegiatan selama di lingkungan PU itu sebaiknya bisa diaudit dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Audit itu bisa dilakukan oleh inspektorat maupun lembaga eksternal yang independen. Kemudian yang keempat adalah reward dan punishment. Kita bisa memberikan reward atau apresiasi kepada ASN-ASN yang berprestasi. Kita juga bisa memberikan sanksi tegas kepada ASN-ASN yang melanggar, mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, hingga proses hukum. Lalu setelah alternatif pemecahan masalah itu ada, bagaimana kita bisa membangun budaya berakhlak secara menyeluruh? Kita bisa membangunnya dengan 4 cara, yaitu yang pertama mulai dari pimpinan. Pimpinan perlu memberi contoh, memberi teladan, menunjukkan bahwa beliau ini juga memiliki nilai berakhlak agar bisa menjadi panutan bagi seluruh ASN. Yang kedua adalah kita bisa membangun sebuah forum. Forum ini bisa melibatkan segala tingkat, segala lapis dari ASN untuk membahas masalah-masalah tentang etika, integritas, kompetensi, dan membuat solusi secara bersama. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pelatihan. Kita bisa memberikan pelatihan berkala tentang integritas, tentang etika, tentang publik, transparansi. Kita juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan teknis, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, yang semuanya itu berbasis nilai berakhlak. Kemudian yang keempat adalah melibatkan publik sebagai mitra. Selain ASN itu juga bisa memberikan pengawasan terhadap internalnya sendiri, kita juga membuat pengawasan dari lapis luar, yaitu masyarakat. Kita bisa berkolaborasi dalam segala hal, bisa pengawasan, bisa pembangunan infrastruktur agar bisa transparan dan juga berintegritas. Baik, selanjutnya terkait dengan ASN dituntut untuk netral dalam berpolitik, di mana kasus ini menunjukkan bagaimana pejabat publik bisa menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Di sini netralitas politik bagi ASN berarti tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan partai, relasi politik atau jaringan tertentu. Di dalam kasus ini, penentuan pemenang proyek jalan bukan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, melainkan karena adanya kolusi. Jadi, ini menunjukkan ketidaknetralan, di mana pejabat lebih berpihak pada kepentingan swasta tertentu, bukan pada rakyat yang membutuhkan infrastruktur yang berkualitas. Dari sini kita dapat uh, mendapatkan pesan penting di mana ASN harus netral agar keputusan yang diambil benar-benar objektif dan berpihak kepada pelayanan publik, bukan kepentingan politik maupun kelompok. Kemudian terkait dengan ASN untuk dituntut adaptif dan dalam teknologi, di mana era digital ini membawa berbagai sistem untuk mencegah praktik curang, misalnya e-katalog dan sistem pengadaan elektronik. Namun dalam kasus di Sumatera Utara ini, teknologi justru dimanipulasi untuk mengatur pemenang proyek. Jadi ini merupakan bukti bahwa sekedar teknologi itu sendiri tidak cukup. Jadi ASN harus adaptif dan menguasai pemanfaatannya dengan benar. Selain itu, ASN adaptif berarti harus mau belajar, mampu mengoptimalkan teknologi yang ada untuk efisiensi dan transparansi, serta berkomitmen menjaga agar inovasi digital itu sendiri tidak disalahgunakan. Tanpa kompetensi yang adaptif, teknologi bisa jadi alat teknologi bisa jadi alat justru untuk memperhalus praktik korupsi. Di sini pesan yang bisa kita ambil yaitu ASN adaptif tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memastikan teknologi dipakai dengan benar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian ASN dituntut berintegritas. Integritas itu adalah kunci dari kepercayaan masyarakat
Dan di dalam kasus Kumet ini, integritas itu dilanggar secara nyata. Adanya suap, manipulasi proyek, hingga penyalahgunaan jabatan. Padahal ASN itu dituntut untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan setia pada sumpah jabatan. Kemudian integritas itu adalah berarti jujur, konsisten antara ucapan dan tindakan, serta berani menolak intervensi. Tanpa adanya integritas, kompetensi teknis sekalipun itu akan sia-sia, karena keadilan digunakan untuk tujuan yang salah. Pesan pentingnya itu adalah ASN berintegritas adalah benteng utama pencegah korupsi. Integritas membuat ASN tetap lurus meskipun ada godaan atau tekanan. Kemudian berakhlak itu bukan hanya slogan. Menurut kasus OTT di Sumut yang menjadi contoh nyata bagaimana nilai berakhlak itu gagal diterapkan. Hampir semua nilai-nilai values-nya itu dilanggar. Yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Di sini kepentingan rakyat ini diabaikan. Seharusnya sebagai ASN itu mendahulukan kepentingan masyarakat. Lalu kedua itu ada akuntabel. Akuntabilitas itu menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban. Namun yang terjadi tidak adanya transparansi sehingga praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang itu sulit untuk diawasi. Kemudian yang ketiga ada kompeten. Kemampuan ini disalahgunakan. Artinya kompetensi yang seharusnya dipakai untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik ini itu dilanggar. Kemudian ada harmonis dan kolaboratif, yaitu kerjasama yang justru berubah menjadi kolusi. Kemudian ada loyal, tidak loyal pada bangsa, tetapi pada kepentingan pribadi. Kemudian ada adaptif, yaitu teknologi justru dipakai untuk manipulasi. Kesimpulan dari semuanya ini adalah, yang pertama, kasus OTT di lingkungan BPJN Sumut mencerminkan lemahnya penerapan nilai kompeten dalam penyelenggaraan proyek infrastruktur. Kegagalan menjaga profesionalitas berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik, terhambatnya pembangunan, serta pemborosan anggaran negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang meliputi penguatan pelatihan etika dan anti korupsi, serta promosi budaya kerja berakhlak melalui keteladanan pimpinan, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik. Dengan demikian, reformasi birokrasi yang berintegritas, profesional, dan akuntabel dapat terwujud secara berkelanjutan. Nah, yang terakhir, kasus OTT di lingkungan BBPJN Sumut juga adalah peringatan bahwa ASN yang tidak netral, tidak adaptif, tanpa integritas, dan hanya menjadikan berakhlak sebagai slogan, itu akan merusak pelayanan publik dan mencederai kepercayaan masyarakat.